Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, good selalu di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Anda semua di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis. Ya, seperti biasa kita di setiap Senin pukul 14 selama masih bekerja sama kita akan bersama-sama dengan FID UKSW untuk menikmati informasi ya seputar pendidikan yang ada di sana dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama siapa dulu Pak Aldi, selamat siang. Selamat siang di Ya, tengah Mas hujan. Aldi biasanya saya panggil beliau. Selamat siang di tengah hujan nih. Iya Mas Aldi, thank you ya untuk kerjasamanya yang kembali terjalin di tahun ini, Iya. lanjutannya tahun kemarin ya. Semoga nanti terus berlanjut, amin. Amin, amin. Amin ya Mas Aldi. Ketemu lagi karena beberapa kali juga bersama dengan beliau, tandem beliau ya. Dan hari ini Mm-mm. sendiri. Tapi kita mau kenal dulu sih sama Mas Aldi. Setidaknya mungkin diceritakan sedikit tentang latar belakang dan perjalanan akademik bidang keahlian dari Mas Aldi ini. Silahkan. Oke. Nah, kalau saya itu jadi selesai kuliah sebetulnya agak panjang. Selesai sekolah SMA itu saya agak panjang ya. Mhm, Perjalanan pendidikannya walaupun belok-belok. Jadi saya memulai dengan diploma 2 di bidang pariwisata waktu mhm, itu tour guiding ya. mhm, Jadi saya menjadi pemandu wisata, pendidikan pemandu wisata, kemudian saat itu memang pariwisata belum menjadi ilmu. Jadi saya mhm, S1-nya saya ambil pendidikan bahasa Inggris. mhm, Belok dulu. Nah, belok dulu. Kemudian S2-nya saya kembali ke jalan yang benar. Jadi saya S2 saya ambil administrasi pariwisata di NHI Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. mhm. Nah, selesai S2, berkat Tuhan, jadi saya tidak pakai istirahat, saya langsung dikirim S3 Wow. untuk mengambil, jadi saya kuliah kajian pariwisata Mhm, di Griffith University di Australia. mhm. Begitu Mbak, kira-kira perjalanan pendidikan saya yang belok-belok. Belok, belok. Tapi by the way nih Mas Aldi, apa sih yang Ya, menginspirasi Mas Aldi untuk menekuni bidang tersebut? Bidangnya saat ini ya. Ternyata Mas ya, Aldi ya. cukup cinta nih ceritanya ya. Dulu memang awalnya itu saya tertarik bahasa Inggris. Mhm, Gitu. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa bahasa Inggris just a tool. Itu mhm, hanya sebuah alat. Nah, mhm, alat untuk komunikasi. mhm, Tetapi kalau kita menguasai alat komunikasinya tetapi tidak punya kontennya, maka mhm. kita seperti tong kosong bunyi, nyaring bunyinya, gitu kan? Iya, Jadi, betul. jadi saya berpikir, oke, I got the skill untuk apa bahasa Inggris, tetapi saya harus mempertajam ilmu konten saya nih. Mhm, Nah, kemudian saya memang pada dasarnya senang dengan ya jalan, kemudian eksplorasi tempat baru, uh, melihat apa pemandangan begitu untuk mempunyai imajinasi liar untuk mengembangkan. Kemudian mhm. dari situlah muncul, oke, saya pikir inilah panggilan saya. Waduh, panggilan saya yaitu menekuni High calling ya. menekuni pariwisata begitu. Mhm. Walaupun saat Oh, ini oke. saya Mhm, saya mhm, home base saya bukan di destinasi pariwisata tetapi di mhm, studi pembangunan, Mbak. ya. Nah, studi pembangunan ini kalau boleh cerita sedikit, memang Mhm, di kami kalau studi pembangunan pendekatannya ke multidisiplin. mhm, Nah, oleh karena itu pariwisata juga kan pendekatannya sama, Pak. Mbak, ya. mhm. Jadi multidisiplin. Nah, dengan payung yang sama ini saya berada di apa ya, rumah yang tepat untuk mengembangkan keilmuan saya. Begitu kira-kira. Dari Oke. rumah Nah, ini, dari mhm. rumah ini pula terbuka peluang-peluang baru. Nah, begitu Mbak. Jadi luar biasa lah pokoknya. Keren, keren. Ya. Kalau Ah, Mas Aldi sendiri mulai terjun, artinya mulai menjadi menjadi pengajar ya di hmm, hmm. FID ini mulai kapan?
Dulunya bukan FID ya, Mas? Oh, bukan, saya berkelana saya. Mm. Saya berkelana. Ya, 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 ya. Mulai Jadi kapan itu nih? cerita Ah, ya kalau untuk episode terakhir saya mulai mm-mm. 2005. Oh, Nah, oke. kan Mengajar di pasti punya UKSW-nya pertanyaan ya? ya. Ya, Mm-mm. kalau episode terakhir berarti ada episode awal ya, Mbak ya. Jadi Iya, betul. ya, jadi dulu awal sekali mengajar di UKSW itu saya tahun 2000 sampai 2002. Mhm, Nah, saya mengawali karir saya sebagai mhm, asisten dosen saat itu mhm, karena belum lulus. Kemudian tepat tahun 2002 ketika saya lulus, saya ditawari untuk mengajar atau bekerja di UKSW. mhm. Tapi saat itu belum berjodoh, Mbak. Jadi saya dalam tanda kutip memilih Mhm. yang lain, Oke. jalur karir yang lain. Jadi Mhm. saya kalau ya Mbak Indi tahu lah. Jadi saya waktu Ada itu cerita memutuskan juga ya untuk di program ya yang lain. untuk Nah. untuk rekaman album rohani di Jakarta. Mhm, Kemudian saya mengajar juga di Jakarta di dua universitas di Jakarta. mhm, Sebelum akhirnya saya memutuskan kembali ke rumah saya yaitu UKSW tahun 2005 sampai sekarang. mhm. Wah, oke. Nah, gitu. Ini dia, Mas Aldi cerita dong apa yang paling dinikmati, paling Mas Aldi nikmati dalam mengajar mahasiswa, terutama ini kan Mas Aldi ngajar di S2 dan S3 ya? S2 Eh, dan semua dari semua. D4, Nah, tuh. S2, S3. Nah, boleh cerita sedikit nih. Apa sih Ya. karena beberapa yang mungkin jadi pengajar supaya tertular juga ini ternyata mengajar itu memang ada enjoy gitu kan. Betul, Silakan Mas Aldi. betul. Mm-mm, Ya, kalau yang saya rasakan, saya pernah mengajar di beberapa institusi yang berbeda ya, Mbak mm-mm, ya. mm-mm, Tetapi satu hal yang tidak bisa saya temukan di institusi lain, bukan karena mm-mm. sekarang saya mengajar di UKSW, tapi this is Yes. real gitu. Mhm, Yaitu kalau di UKSW, saya nggak sekedar membagikan pengetahuan, mhm. tapi saya berkesempatan berbagi hidup, Mbak. Begitu. Yes. Itu yang saya syukuri, Mhm, yang saya apa ya nikmati selama saya mengajar di sini karena mungkin Mbak boleh tanya khususnya mahasiswa-mahasiswa yang di FID ya, mhm, berbeda pendekatannya dengan mhm, mungkin universitas lain atau institusi lain. Di mhm. sini tidak ada hierarki yang begitu, oh dosen itu diagung-agungkan atau suci, tidak bahkan menyentuh jubahnya pun kita tidak layak, bukan seperti itu ya. Tetapi di sini Ya. dosen itu lebih kepada partner, Mhm, eh, di mana mahasiswa bisa bersenda gurau, bisa mhm, berdiskusi dengan dalam tanpa ada sekat bahwa saya dosen, kamu mahasiswa. mhm. Begitu bahkan saya yang sudah tua ini ya Mbak ya masih dipanggil kakak Tua. juga. Iya, Masa? iya. Jadi anak-anak mahasiswa juga ada yang panggil saya kakak. Mhm, Jadi mhm, kami di sini tidak ada yang bermasalah dengan itu. mhm, Karena mhm. memang naturnya kalau Yes. nanti boleh kesaksian dari teman-teman mahasiswa di sini Mhm. family sekali, Ya. keluarga sekali begitu. Mhm, Mahasiswa bisa datang kapanpun, mau mhm, bimbingan by chatting, tidak seperti harus nungguin dulu terus nanti sudah lama nungguin dosennya nggak ada gitu kan. Seperti itu. Nah kalau ya, di ya, ya. sini at least yang saya rasakan they can contact me anytime gitu lah. Mhm, mhm, Kapanpun jam Pak besok bisa bimbingan silahkan datang. Kemudian bimbingan pun tidak dilakukan dalam suasana yang menegangkan tapi sangat cair dan juga termasuk di kelas-kelas ya Mbak ya, mhm, baik level D4, S2, S3, mhm. semuanya itu dalam situasi yang sangat engaging, interaktif, itu Yes. di mana mahasiswa saling bertukar informasi dengan dosen. Dan sekarang dosen bukannya satu-satunya sumber informasi ya Mbak ya, Mhm, dengan banyaknya AI. Jadi sangat mhm, terbuka, kalau di kami itu dosen sangat terbuka jika mahasiswa memiliki informasi yang baru dan kita mhm, share gitu. Dan itu yang tadi kalau misalnya Mbak Indi nanya apa yang
membedakan paling. selama saya menjadi Mm-mm. pendidik begitu itu tadi Mbak, selain mendidik, berbagi ilmu, tetapi kita berbagi hidup begitu. Yes. Wah, Apa jadi yang paling kemana-mana ya Mbak dinikmati? saya. Tapi good sih, bener sih menjawab pertanyaan kok. Apa yang paling dinikmati ya ternyata proses proses mengajarnya itu yang Iya, dinikmati ternyata ya. Selalu betul, terhubung betul. dengan mahasiswa. Ini menarik sekali sih Mas Aldi ya. Mm, Benar mm, kalau saya ngobrol dengan beberapa profil dari pengajar di KSW ya, mm, sudah beberapa ngobrol dan masing-masing tuh punya keunikan sendiri dan menarik ya, mm. Iya, pasti iya. dengan keahliannya masing-masing. Oke, kita punya satu tema yang menarik dan soalnya hari ini kita mau bahas. Nah, kita ke tema sekarang. Mas Adi mungkin boleh jelaskan secara singkat nih tentang program internasional yang ada di Fakultas Interdisiplin UKSW. Iya, iya. Mm-mm. Memang secara umum dulu ya, jadi Yes, program oke. internasional kami Mm-mm. itu ada yang buat khusus untuk mahasiswa, Mhm. tapi juga ada yang untuk dosen, begitu. Mhm. Mhm. Nah, secara umum untuk Oh. yang untuk mahasiswa itu ada inbound, Mhm. jadi mahasiswa asing datang untuk Mhm. kuliah di kita, tapi ada yang outbound juga. Jadi Oh. mahasiswa kita dikirim ke Mhm. luar negeri, Mhm. begitu. Nah, pasti kemarin sudah ada sesi-sesi tentang HOH, Mhm. Yes. HOH, terus ya field Mhm. school ya Mbak ya. Mhm. Itu salah dua contoh yang mahasiswa inbound. Aha. Kemudian juga pasti kan kemarin sudah ada yang mahasiswa outbound ya, jadi ke Mhm. Perancis, ke Mhm. Thailand, ke Eropa begitu. Itu yang outbound. Mhm. Nah, hal yang sama terjadi dengan dosen, Mbak. Jadi Oke. di kami itu ada program juga sama yang Mhm. dilaksanakan tiap tahun. Begitu Mhm. ada kami menerima dosen luar negeri inbound untuk Mhm. berkolaborasi mengajar bersama Mhm. kami atau melakukan proyek pengabdian kepada masyarakat bersama. Mhm. Tapi ada juga yang dari Indonesia outbound Mhm. dikirim ke Eropa atau negara Mhm. luar. Secara umum itu, Mbak, program-program Oke. internasional di FID gitu. Yes, mungkin boleh Nah, ceritain Mas Aldi kalau tujuan utama hmm, dari program ini ya, kita sebut dengan lecture mobility. Ini apa sih Mas Aldi mungkin boleh oh dibagikan oke, ke Solso. ya lecturer mobility ini Mhm. sebetulnya adalah sebuah program yang masih terkoneksi Mhm. dengan program HOH atau Mhm. HOH. Nah, Mhm. itu. Jadi HOH itu sebuah program jangka panjang. Kami kan tiap tahun ya bekerja sama Mhm. dengan MNHN di Prancis, Mhm. sebuah Mhm. museum dan institusi pendidikan di Paris, Prancis, begitu, Mhm. di mana setiap tahun mereka mendatangkan mahasiswa mereka untuk kelas dan melakukan proyek secara Mhm. intensif selama 2 sampai 3 minggu di sini. Mhm. Nah, waktu mereka ke sini tidak hanya mahasiswanya saja Mbak yang ke sini, Mhm. tetapi bersama dosennya. Oke. Di program ini mereka tidak hanya melakukan proyek lapangan, tetapi ada sesi kelasnya. Mhm. Nah, sesi kelasnya inilah dosen di mana dosen dari Prancis dari luar negeri akan mengajar juga di sini. Seperti yang tadi Mhm. saya bilang, dosen inbound. Oke. Mhm. Nah, setelah mereka ke sini, di tahun berikutnya kita juga mengirim dosen kita untuk ke Perancis. Untuk apa saja kegiatannya? Nah, yang pertama saya mau jelaskan yang HOH Mobility Program, Mbak ya. Mhm. Jadi kalau yang dosen itu sebetulnya ini dilakukan sejak 2018 kalau saya tidak salah Mhm. ya. Pertama kali kami rombongan ke sana. Nah, saya waktu itu tidak ikut, belum ikut ya Mhm. begitu selama 2 minggu. Kemudian ketika mau dilakukan di tahun 2019-2020 ya, begitu ya, Mhm. sayangnya COVID Mbak. Ya kan, jadi Ya. cerita sedih deh yang terjadi ya begitu ya. Tidak bisa dilakukan begitu. Akhirnya baru bisa dilakukan tahun 2022.
Mhm. Nah, di tahun 2022 ini saya termasuk yang ikut ya, dikirim Mhm. gitu ya. Yang kami lakukan kegiatannya di sana jadi beberapa yang saya ingat itu satu, yes kita mendapatkan apa ya penambahan wawasan Mhm. untuk yang terkait dengan heritage, Mhm. warisan, ya, Ya. baik warisan budaya maupun warisan apa peninggalan peninggalan Mhm. masa lalu, Mhm. masuk fosil gitu. Mhm. Jadi kami keliling tuh Mbak, mulai dari museum, terusnya uh, apa hmm, museum yang tentang fosil, jadi Mhm. bagaimana mereka membersihkan atau memelihara fosil dan Mhm. meneliti tentang fosil. Kemudian Mhm. kami juga ke apa desa yang benar-benar heritage begitu. Mhm. Dan kemudian tidak cuma itu, ada kelas juga. Jadi kami ada kelas di mana kami masing-masing memberikan perspektif. Nah, ini kan menariknya kalau di interdisiplin, namanya juga fakultas interdisiplin ya Mbak. Mhm. Ya. Jadi walaupun walaupun temanya, jadi Mbak nanti mungkin bisa ikut juga tuh Mbak. Waduh, kalau jadi wajib ya. Pengen tuh Ya, Mas. iya, jadi apa? Walaupun saya misalnya pariwisata, begitu ya. Terus nanti ada yang dari ekonomi, ada yang dari Mhm. politik, begitu. Mhm. Padahal temanya ini kan heritage, Mhm. tentang arkeologi segala macam. Nah, terus apa Mhm. hubungannya? Ternyata kenapa FID yang dipilih? Karena Mhm. kita memang sangat tepat. Saya ambil contoh begini, Mbak. Mhm. Ketika ada lahan atau area penggalian tentang fosil, Mhm. ya itu umumnya juga menjadi daya tarik pariwisata, kan, Mbak. Yes. Seperti di Sangiran, contohnya Mhm. gitu. Nah, ketika berbagai kepentingan ini jadi satu di satu area, maka penting untuk melihat dari berbagai aspek. Kenapa? Karena ada potensi konflik sosial di sana, Mhm. terkait pembangunan, ada apa isu-isu tentang lahan, kepemilikan tanah di sana. Mhm. Nah, ini membutuhkan perspektif dari keahlian yang berbeda-beda. Mhm. Sehingga pendekatan yang dilakukan bisa holistik dan tepat buat buat sebuah daerah. Nah, seperti itu. Mhm. Jadi ya walaupun temanya arkeologi waktu itu ya, Mhm. tapi kami menyampaikan atau memberikan pengajaran berdasarkan uh, keahlian kami dalam konteks Dari yang sama kacamata dan itu itu ya. betul dan Mhm. itu Mhm. sangat menarik Mbak, sangat Mhm. menarik. Jadi kita berbagi. Itu juga ada beberapa yang dari Eropa bergabung Mhm. dari universitas lain melalui Zoom salah satu ya. Karena 2022 itu kan baru awal-awal dibuka kan Mbak ya. Mhm. Setelah lockdown gitu kan. Jadi masih ya perjuangan bisa berangkat itu Ah, masih repot sekali itu berangkat. Saya ingat sekali. Uh, syarat-syaratnya ya masa dia pengalaman. betul, betul. Aduh, kita berdoa semoga tidak terjadi lagi lah pandemi. Amin, amin. Iya. Tapi itu juga mendatangkan kebaikan nih di lini-lini usaha dan lain sebagainya. Heeh, heeh. Oke, Mas Aldi, kalau boleh cerita sedikit nih, eh, apa sih keunikan dari apa namanya program yang tadi disebutkan HOH lah ya Mas ya? Apa yang buat program ini unik dibandingkan dengan program mobilitas dosen lainnya ya? Karena berbeda ya ternyata ya antara Ya, mahasiswa dan betul. dosen. Mas Aldi silakan. Keunikannya adalah gini, tadi satu sudah saya jelaskan, Yes. Mhm. sedikit saya singgung ya, bahwa ini pendekatannya multidisiplin. Mhm. Jadi walaupun temanya arkeologi, kami bisa dengan confident untuk Mhm. melihat dari kacamata keahlian kami. Ya, kan nggak banyak juga yang Mbak yang maksudnya, ih Mhm. saya nggak tahu apa-apa nih tentang fosil nih, apa bisa nih kan gitu kan. Tetapi Aha. ternyata di dalam dalam program ini kita diberikan keleluasaan Mhm. untuk bisa berkontribusi terhadap misalnya perlindungan fosil dari kacamata pariwisata gitu. Atau Mhm. oke, kunjungannya bagaimana nih supaya pariwisatanya hidup tetapi preservasi konservasi juga tetap jalan. Nah, seperti Mhm. itu. Itu yang pertama, jadi pendekatan multidisiplin. Yang Mhm. kedua, keunikan yang kedua dari mobility program ini adalah hands on.
Hands on itu artinya kita belajar langsung. Mhm. Belajar langsung dengan objek yang bisa kita sentuh, kita lihat, kita rasakan, ya begitu. Nah, Mhm. pengalaman pengalaman langsung, baik bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan area galiannya, ya, Mhm. langsung panas-panasan, merasakan panas-panasan kalau orang sedang menggali artefak segala macam, ya Mhm. itu menjadi pengalaman yang unik begitu. Dan apa ya, membuat yang ini Mhm. mobility program yang ini tidak, apa ya, kalau saya boleh terjemahkan dengan kata tidak terlalu sangat akademis sekali. Maksudnya Mhm. akademisnya seminar, Mhm. conference, bukan Ya. seperti itu. Nah, umumnya kan kalau kita mobility, kita berangkat itu untuk conference ya, Mbak ya. Untuk Mhm. presentasi, paper. Nah, kalau Mhm. ini, wow, malah lebih banyak pengalaman lapangannya, begitu. Dan kita bisa, oh oke, bisa mengerti, melihat, apa ya, hal-hal yang baru, bahkan Mhm. buat pengajar sendiri, buat saya sendiri. Ya. Saya ambil contoh waktu yang pertama, Mbak. Mhm. Boleh boleh sharing pengalaman ya? Boleh dong, boleh banget Ya, nih Mas Aldi, ya, kayak wajib deh. ada. Mhm. Oh gitu ya. Jadi kan karena saya pariwisata, saya punya concern melihat bagaimana museum di sana bisa sangat menarik dikunjungi. Kalau di Indonesia kan, kalau nggak disuruh sekolah, males kan ya gitu. Biasanya kan gitu ya, betul Kayaknya nggak Mbak ya? begitu, harus wajib gitu ya. Iya, betul betul, karena disuruh atau diwajibkan sekolah. Nah, saya ingin Kurang melihat apa. charming gitu ya. Iya betul. Apa sih yang membuat museum itu bisa menarik buat anak-anak Mhm. begitu. Dan saya ingat waktu itu saya ke Museum Manusia. Mhm. Jadi museum tentang kebudayaan manusia di tengah kota Paris begitu. Saya lupa namanya karena namanya bahasa Perancis, susah sekali Mhm. Mbak. Wang song sang gitu. Susah sekali. Nah, saya ingat waktu itu saya lewat satu satu apa spot begitu. Saya melihat ada yang aneh. Mhm. Anehnya begini Mbak, ada satu tembok putih besar tetapi banyak lidah menjulur keluar. Mhm. Lidah merah-merah gitu Mbak. Ya. Mhm. Kalau di kita kan lihat lidah sapi ya, lidah asap ya. Kalau di sana, ih, apa ini? Saya kan tertarik kan, jadi tertarik untuk mendekati. Ternyata Mbak, di situ yang menarik. Lidah itu mereka, pihak museum sedang mempresentasikan bahasa-bahasa di dunia, memperkenalkan bahasa-bahasa di dunia. Caranya adalah sangat menarik. Jadi untuk mendengarkan bahasa-bahasa yang sangat berbeda peninggalan budaya manusia itu, kita harus tarik lidah itu, jadi tarik keluar, kemudian keluarlah bunyi orang Oh, bicara dalam bahasa aslinya. Ada iya. bahasa Maori, saya ingat ada bahasa apa lagi, dan itu sangat menarik kan Mbak ya. Dan Mhm. anak-anak pasti suka gitu. Dan saya bilang, Iya. oh yes. Nah, dari pelajar apa ya, dari pengalaman ini, Mhm. saya pulang dengan satu insight yang cukup kaya gitu. Mhm. Bagaimana mengembangkan museum di Indonesia, begitu. Bagaimana Mhm. membuat museum menjadi menarik begitu buat Mhm. Indonesia. Terus ada lagi satu waktu itu museum bukan manusia tetapi museum alam. Di mana Mhm. ketika kita masuk, Mbak, itu dibagi lantai. Lantai paling bawah itu adalah lantai dunia laut yang paling Mhm. laut dalam. Mhm. Kita naik lantai itu laut dangkal, kemudian kita naik lantai itu daratan pinggir pantai, Oh. sampai nanti paling tinggi itu yang daratan tinggi. Mhm. Dan luar biasanya mereka buat suasananya, itu kan bangunan besar Mhm. sekali. Itu seperti di hutan, jadi ada suara burung, apa, apa, Oh. gitu. Dan wah, great banget, Mbak. Nah, pengalaman mobility yang seperti ini nggak bisa didapat dari program mobility yang lain. Honestly Mhm. loh Mbak, ya begitu. Mhm. Ketika saya pernah mengikuti mobility program yang berbeda, ketika saya ikut conference, segala Mhm. macam. Yes, itu penting, yes penting. Mhm. Nah, tetapi berbeda. Ya. Nah, di situ kita lebih berkontribusi terhadap ke apa
akademisan kita, keakademisan kita, karena kita Mhm. yang mobility yang lain yang banyak kita Mhm. berkontribusi paper, Yes. artikel jurnal, gitu. Tetapi kalau yang ini, kalau yang saya rasakan, Ya. saya lebih banyak mendapatkan untuk saya kontribusikan di Indonesia. Itu yang Oh. apa ya, nggak bisa terlupakan lah Mbak, gitu. Mhm. Jadi Gitu kayak apa Mbak. menimba benar-benar menimba ide segar gitu ya Mas Aldi ya. Yes, yes, Mhm. betul. Nggak cuma ilmu, Mbak, tetapi Mhm. best practice, Mhm. begitu. Mhm. Kemudian tips-tipsnya, dan itu disuguhkan kepada kita secara natural, gitu loh. Mhm. Uh, Wah, keren deh, Yes. Mbak, pokoknya, Mbak. Wow. Ini ya, jadi keuntungan akademik dan profesional yang bisa didapatkan itu sangat banyak kalau dari cerita Mas Aldi tadi ya. Tapi yang pasti ini juga bisa meningkatkan apa istilahnya, kalau meningkatkan daya saing gitu nggak sih Mas Aldi? Baik Artinya ya, Mbak, ya. dan sendiri lulusan atau Mas Aldi Ya, mungkin ya, bisa bagikan nih. artinya kalau saya lihat, walaupun ya secara langsung nggak langsung ya, tidak Mhm. langsungnya adalah begini. Ketika kita pulang dari mobility, Mhm. nah, kita pulang ke Indonesia dengan increase capability, Mhm. Yes. kapabilitas yang sudah ditingkatkan, Naik. betul nggak Pak ya? Ya. Ya, nah dengan kapabilitas atau kapasitas kita yang sudah enlarge, maka kita bisa membagikan itu ke mahasiswa kita. Mhm. Dan endingnya, outputnya, lulusan kita akan menjadi lulusan yang berbeda dengan perspektif yang berbeda kan Mbak. Mhm. Ya. Disitulah kita bicara Mhm. daya saing. Disitulah Mhm. kita bicara bahwa lulusan kita punya, walaupun mereka nggak semuanya punya kesempatan ke Eropa, tapi Mhm. mereka mempunyai insight. Mhm. Nah, yang tadi yang saya bilang, di kami nggak sekedar berbagi pengetahuan, tapi berbagi hidup, berbagi pengalaman. Dan jujur saja, mahasiswa kalau ngobrol sama saya, mereka lebih senang kalau misalnya saya pakai, boleh dongeng dulu nggak? Wah, mereka langsung pasti semangat. Kenapa? Karena dongeng saya adalah pengalaman hidup. Dan itu yang membuat mereka, oh iya, jadi insight ketika mereka terjemahkan ke project-project mereka. Jadi, Mhm. oh, saya baca lagi, oh bagus juga ya, ada insight-insight seperti itu. Gitu, Wah, ini Mbak. yang menarik nih ya. Jadi Seru satu ya, Mbak, kisah mengajar. senang nih Mas Aldi, saya juga senang. Jadi dongeng itu bagaimana menyampaikannya itu kadang juga bisa diterjemahkan kembali sama mahasiswa sehingga mereka bisa menuang dalam tulisan-tulisan mereka ya. Jadi ide Betul, baru lagi betul. nih. Mm, Wow. mm. Oke, kalau negara atau university yang menjadi mitra lecture mobility program FID ini seperti apa Mas Aldi? Mm. Kita yang Ya, memilih atau bagaimana mungkin Mas Aldi boleh sebutin beberapa negara dan university yang menjadi mitra di ya, lecture mobility program FID UKSW. Silakan. ya. Mitra utama Mhm. kami itu MNHN. Itu museum, aduh, Mhm. bahasa bahasa Prancis paling susah. The Naturale uh, Nasional begitu. Jadi Mhm. Aha. museum tentang prehistorik lah begitu ya Mhm. di Paris begitu. Nah, museum ini uh, apa ya, berkolaborasi sangat erat dengan Sorbonne University Mhm. di Paris juga. Nah, inilah mitra utama kami. Mhm. Nah, di samping mitra untuk yang HOH ya, yang Karohan, begitu ya Mbak. Mhm. Jadi lebih ke situ. Nah, nanti juga ada program lain yang namanya Herit Aware. Itu cerita yang Mhm. berbeda, Mbak. Mhm. Itu seru juga. Nah, semoga kita punya waktu yang cukup. Ya. Ya, jadi intinya adalah itu, Mhm. apa, MNHN dengan Mhm. Sorbonne University di Paris. Mhm. Begitu. Makanya untuk yang HOH, yang KOH Mobility, Teachers Mobility Program, itu Mhm. apanya, kegiatannya hanya di Paris saja. Mhm. Begitu. Jadi di Perancis, sorry. Lebih Mhm. banyak di Paris, tetapi ada satu atau dua kali kita keluar Paris untuk ke site atau ke situs-situs peninggalan yang lain. Mhm. Begitu, Mbak. Itu sih Oke. umumnya. Kalau Yes. yang KOH
Mhm. begitu. Mhm. Masih ada lagi kayaknya satu lagi Iya yang tadi Herit. programnya ya. Iya, Sama ya Herit Herit. Aware. Herit Aware. Herit Aware ini beda, Mbak. Oh, Nah, oke, Mas Aldi boleh jelaskan nih. Mm-mm. nah ini another 24 hour nih, Mbak. Yes, Jadi siap 24 jam lagi ya. asik. Silakan Jadi Mas Aldi. Mm-mm. kalau Herit Aware itu sponsornya sama ya, Mhm. tetapi jenis kegiatannya berbeda. Oh, oke. Nah, Herit Aware ini jadi eh, kegiatan sebetulnya itu kegiatan ini konservasi terhadap Mhm. area heritage, tetapi dalam bentuk game. Oh, Ini keren. ya, Mbak ya. Mhm. Jadi gamenya itu dikembangkan secara game Mhm. online, Mhm. tapi ada juga yang dilakukan secara offline. Mhm. Nah, yang menariknya adalah karena ini dilakukan secara offline, maka mahasiswa yang terlibat di heritage ini akan dikirim ke Eropa, Mhm. gitu, termasuk dosennya. Mhm. Gitu. Nah, apa saja yang dilakukan di Eropa yang tahun lalu, Mhm. dan tidak ikut begitu itu ke Italia. Mhm. Jadi kami di satu kota kecil namanya Isernia, sekitar Mhm. 2 jam driving dari Roma, begitu ya. Mhm. Yang dilakukan di sini ini yang menarik, Mbak, Mhm. dan sangat interdisiplin, begitu. Jadi di acara itu kami di apa ya kalau di nggak boleh keluar, keluar itu di apa Mbak namanya Mbak, di, Mhm. jadi dikumpulkan di satu tempat, diisolasi ya, Ya. dikumpulkan di satu tempat ya, tidak boleh keluar-keluar, dan di situ kita melakukan banyak hal yang menyenangkan. Mhm. Satu hal yang menarik adalah ternyata begitu saya sampai sana, yang ikut adalah Karantina gitu ya, mahasiswa. Mas? Yes, Iya. karantina itu dia. Ternyata ada yang dari keahliannya arkeologi, Ya. ada yang dari ekonomi, ada yang dari pariwisata, Mhm. ada yang dari lingkungan, Mhm. begitu. Dan ini mereka dari negara-negara yang berbeda-beda. Mhm. Jadi ada yang dari Ukraina, ada yang dari Rusia, ada yang Argentina, Mhm. ada yang dari Indonesia, dan mereka dipaksa dalam tanda kutip ya, untuk bekerja sama. Mhm. Jadi dibagi kelompok-kelompok kecil Mhm. dan dari disiplin ilmu yang berbeda, dan diberikan proyek untuk mengembangkan 3 situs Mhm. secara real. Jadi Ya. 3 situs yang ada di Italia waktu itu Mhm. dipilih 3, begitu ya. Dan yang menariknya adalah eh, anak-anak ini dengan keahlian yang berbeda-beda bisa Mhm. loh Mbak bekerja sama dengan bahasa Inggris yang terbatas juga. Karena apa? Eropa juga kan ada yang tidak berbahasa Inggris ya Mbak ya. Mhm. Oh, jadi seru itu. Jadi ada tiap hari itu mereka Mhm. nanti ada presentasi apa, mereka terus Mhm. buat project lagi, presentasi lagi, sambil sambil apa misalnya tetap mengembangkan atau merefine itu yang game online-nya tadi, Mhm. gitu. Itu Wow. Mbak. Yes. Hmm, Nih, keren banget nih. Mas Aldi ada pertanyaan boleh ya? boleh. Silakan. Selamat siang, Mbak Indi dan Pak Aldi. Eh, Mau tanya dong, apakah mobility program ini hanya berlangsung selama, oh ini dulu deh, hanya untuk, oh ya, hanya untuk mahasiswa aktif atau ada kesempatan bagi alumni yang ingin melanjutkan studi? Itu yang pertama. Lalu apakah ini berlangsung selama 1 semester atau ada program jangka pendek yang lebih fleksibel? Ini Mas Aldi. Oke. Pertanyaannya silakan. Wah, ini pasti yang pertanyaan pertama alumni itu. Silakan loh Iya, kalau iya. tertarik ya. Iya, iya, iya. Eh, alumni S2 atau Mhm. S1
bisa ikut ini dengan satu syarat, Mhm. Mbak. Mhm. Kalau alumni D4, daftar dulu jadi mahasiswa S2. Kalau Nah, alumni S2, ah, daftar dulu jadi mahasiswa S3 di FID. Nah, itu begitu. itu Ya, hard caution jadi ya, harus ya dilengkapi itu. karena karena ini memang untuk mahasiswa aktif, begitu ya. Mhm. Dan sejauh ini program tahunan, Pak. Ya. Jadi setiap tahun Oh, lalu yes. ada Mhm. ada 3 mahasiswa Despar yang Mhm. dikirim. Mhm. Hmm, Terus tahun ini mungkin bukan mungkin ya, pasti ada juga, Mhm. tapi prodi mananya itu belum Mhm. ditentukan. Nah, tetapi Mhm. akan ada yang dikirim juga begitu. Mhm. Hmm, Kemudian kalau yang terkait pertanyaan nomor 2, Mhm. apakah ini program jangka pendek atau Mhm. jangka panjang, begitu Ya. ya? Mhm. Khusus yang sedang kita bicarakan ini untuk Mhm. yang lecturer, um, jangka pendek. Jangka pendek. Oke. Ya, Mhm. jadi kayak apa? Yang 2022 itu 1 minggu. Mhm. Nah, ya, tapi mahasiswa saat itu juga sedang melakukan program yang sama di Mhm. sana selama 2 bulan. Mhm. Begitu. Jadi selalu programnya tuh ada mahasiswa ke sana, kemudian mahasiswa di sana dulu, oke, selama 1 bulan, terus 1,5 bulan, kemudian lecturer datang untuk memberikan kelas-kelas, begitu. Mhm. Dan tadi ya Mhm. mendapatkan pengalaman yang memperluas Mhm. wawasan, Yes. gitu. Hmm, Mhm. Yang terus tadi apa lagi? Ya, Sudah, jadi sudah programnya dua, pendek, kalau yang jangka pendek mahasiswa ya. itu ya Mhm. dua Mhm. bulan atau satu Mhm. setengah bulan. Nah, yang kemarin saya Mhm. itu programnya 2 minggu, Mhm. begitu ya. 2 minggu, nah, untuk tadi terlibat di dalam apa proyek-proyek yang area Mhm. aware, begitu Mhm. ya. Mendampingi mahasiswa untuk menyiapkan proyek mereka seperti Mhm. itu, dan juga nah ini yang berbeda dengan HOH ya. Career Aware ini melibatkan institusi di luar Prancis. Mhm. Jadi pasti di sana ada yang dari Italia, universitas dari Italia, dari Hungaria, kemudian dari Portugal, dan dari Prancis, begitu. Dan Indonesia pastinya UKSW menjadi Mhm. satu-satunya universitas Asia di sana yang Keren. masuk di konsorsium itu, begitu ya. Mhm. Mhm. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah ada jangka panjang, Mhm. ya Fleksibel sedang nih, Mas. direncanakan. Yes, jadi Ah. begini, Mhm. ada peluang nanti menjadi misalnya apa sih namanya, bukan double degree tapi multi Mhm. degree. Oke. Jadi jika berhasil, ini nanti Mhm. mahasiswa Indonesia bisa 1 semester ambil perkuliahan di 4 universitas mitra tadi. Wow. Begitu. Mhm. Ya, Ada jadi kesempatan ke sana juga ya. Mhm. ya misalnya satu Mhm. bulan di Italia, Mhm. terus bulan kedua nanti di Prancis, bulan Mhm. ketiga itu untuk mengikuti kelas-kelas di sana. Ini sedang dipersiapkan begitu ya. Mhm. Semoga bisa berhasil di tahun 2026 berarti ya, di Mhm. tahun depan. Begitu. Oke. Nah, Yes. Mhm. kalau yang 6 bulan itu kemarin bukan program yang ini, tapi ada Mhm. juga yang Mhm. di Despar itu ya, ikut Mhm. yang apa sih, ISMA dan satu lagi, tapi Mhm. bukan yang program ini, begitu. Mhm. Gitu Mbak, Oke, yes. kira-kira. Berharap menjawab pertanyaan. Oh, dikasih jempol. Baik, berikutnya nih Mas Aldi. Selamat Hmm, siang Mbak Indi dan juga Pak Aldi. Kalau ngomong Selamat siang. mobilitas internasional, sering dikaitkan dengan biaya yang tinggi. Nah, apakah ada skema beasiswa atau bantuan pendanaan? Lalu bagaimana cara mendaftar dan apa saja persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti mobility program? Oh, ini mahasiswa ya. Tadi Oh.
dosen. Silakan Mas Aldi, mungkin bisa Iya, nggak dijelaskan. apa-apa sih. Harusnya Ya, ini dosen ya, tetapi nggak apa-apa juga gitu ya. ya, ya, boleh. Hmm, Heeh. Ya, puji Tuhannya Mm-mm. selama ini Mhm. baik dosen maupun mahasiswa yang mengikuti program-program ini Mhm. tidak sepeser pun mengeluarkan uang. Aduh, plong nggak sih Gun Songli dengerin ya? Jadi ya puji Tuhannya this is a full funded Mhm. program begitu. Mhm. Nah, makanya harus kita seleksi Mhm. Mbak. Kami seleksi kenapa? Karena ini istilahnya invest ya, invest SDM. Mhm. Kita berharap mahasiswa yang dikirimkan dengan gratis, itu mereka benar-benar mendapatkan apa ya, keterampilan, pembelajaran dan new insight yang Mhm. mana bisa diterapkan di sini. Itu loh, karena ini Mhm. kan tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini, Mbak. Mhm. Jadi kami harus Ya, juga betul. menyeleksi orang investasi yang diberikan pada Mhm. orang yang tepat begitu. Nah, ada juga memang Mhm. yang istilahnya disubsidi ya Mhm. seperti itu, tetapi bukan program yang ini. Mhm. Nah, itu program yang kemarin kayak di ke Thailand segala macam ya, Mhm. itu yang untuk mahasiswa. Tapi kalau yang HOH baik Mhm. di Indonesia maupun yang dikirim ke luar negeri itu full funded begitu. Full funded Gun Songli noted ya. Ya. Oke. Ini Pak Aldi ada yang telat denger nih. Selamat siang, Mbak Indi. Ini sedikit telat denger. Boleh dong Pak Aldi cerita eh, pengalaman dalam mengikuti program internasional mobil atau mobility program ini. Eh, Pernah ngalamin atau bagaimana mengatasi culture shock atau adaptasi akademik waktu belajar di sana? Silakan Oke. Mas Aldi. Wah, ini kayaknya gara-gara hujan ya, jadi banyak yang denger dan banyak yang nanya, Mbak. Kayaknya begitu karena puasa Hujan juga berkat kali ini. Mas Aldi. Oh iya betul. Ya, Terima oke. kasih. Jadi kayak Ah, yang harusnya mobile itu jadi di rumah gitu ya. wah ini malah malah ini luar biasa. Terima Ini kasih yang untuk seneng hostnya pertanyaannya. si Mas Aldi kalau kayak Oh gini. gitu ya. Hostnya senyum-senyum dari tadi kayak yang Aduh. terima kasih dibantuin Oke. untuk bertanya gitu kan. Yes, Silakan Mas Aldi. tahun 2022 itu pertama kali saya melakukan perjalanan jauh ke Eropa. Mhm. Ya, walaupun S3 saya di Australia, tapi kan dekat ya Mbak ya, Australia gitu ya. Paling jauh tuh perjalanan saya waktu itu sebelum ke Prancis itu ke Mhm. Jepang. Ya, Mhm. begitu. Nah, satu sebagai perjalanan jarak jauh pertama saya yang saya rasakan, pertama bukan culture shock dulu Mbak Mhm. ataupun Bapak atau Ibu yang bertanya. Mhm. Yang pertama, saya harus mengatasi long flight itu. Oh. Penerbangan jangka panjang pertama. Mhm. Dan saya KO se-KO KO-nya saat itu. Itu yang pertama Jadi harus diatasi rupanya ya. betul ya, jadi kami tiba di Paris itu jam 11 malam. Nah, perbedaan itu 6 jam dengan Mhm. Indonesia. 11 malam sana sudah jam 5 pagi di Indonesia. Mhm. Badan capek tapi mata tidak mau menutup. Begitu ya. Sementara besok paginya, pagi-pagi sudah kegiatan. Jadi saya tidak Mhm. tidur sama sekali. Begitu. Dan satu yang membuat saya shock tuh di sana tuh hampir selalu jalan kaki, Mbak. Untuk saya yang tidak pernah olahraga itu luar biasa. Begitu. Apalagi tidak tidur Iya. malamnya, begitu kan. Jadi jalan kami kemana-mana jalan kaki dan tapi menyenangkan. Tahu Mhm. sendiri ya Paris kan arsitekturnya itu wow membuat Ah, saya ya. wow wow sambil jalan sambil itu pertama. Jadi pengalaman pertama yang tidak bisa saya lupakan. Culture shocknya dalam arti positif ya. Saya Yes. melihat wow ini Mhm. bagaimana kota bisa mempertahankan arsitektur kuno yang luar Mhm. biasa begitu. Mhm. Bagaimana saya membuat saya kagum ini dulu menata ini perencanaan kotanya ini wah ini kalau bahasa gaulnya ini gokil lah ini gokil Gokil sekali ini banget. ya istilahnya gitu ya karena betul-betul tertata itu Mhm. shock saya pertama.
Mhm. Begitu ya. Dalam hal yang baik ya, Mbak, begitu ya. Yes. Mhm. Kemudian yang kedua adalah saya juga kagum dengan sistem transportasi subway, Hmm. di Ya. mana uh, banyak banyak stasiun itu di bawah tanah semua. Wow. Ya, jadi yang paling Manufakturnya memang sudah membingungkan didesain sedemikian ya, Mas Aldi betul. ya. Nah, yang repot Mhm. Mbak, karena itu dalam bahasa Perancis gitu. Yang tertulis dengan yang diucapkan kan beda. Ya Nah, betul. itu. Jadi saya bingung ini udah sampai mana ya? Udah saya harus sudah turun apa belum? Itu pertama. Terus setelah turun, penderitaan kita belum belum selesai, Mbak. Mencari jalan keluar itu luar biasa susah. Jadi long Karena kan suffering ya Mas. iya, iya. Jadi kan kita di bawah tanah ini keluar lewat channel Mhm. yang mana ya, Ya. begitu kan? Nah, kadang maksudnya ke sini kita keluar, "Lah, kok saya ada di sini nih, begitu. Nah, Iya. itu. Jadi culture shock yang berikutnya adalah Mhm. dari hal makanan. Oke. Mhm. Ternyata sangat berbeda. Mhm. Even dengan Australia. Mhm. Nah, walaupun saya 3,5 tahun tinggal di Australia, itu Mhm. masih oke makanannya Mhm. masih istilahnya masih bisa. Tapi kalau Eropa ternyata sangat berbeda. Yang saya boleh cerita sedikit ya, Mbak. Ini lucu Boleh ini, Mbak. banget. Boleh. Jadi waktu Boleh. itu diundang ada dinner wine and cheese. Nah, Mhm. gitu kan. Jadi ada wine, ada cheese juga. Mhm. Nah, yang ada di otak saya cheese itu kan cheddar ya, Mbak. Ya. Apa sih Iya. Kraft segala macam. Enak kan, Yes. Mbak ya? Ya, Mhm. gitu. Jadi setelah makan malam, kemudian disuguhilah berbagai macam jenis cheese. Saya potong dengan sangat pede, besar sekali, Mbak. Wah, saya potong. Terus saya lihat yang lain kenapa hanya ambil sedikit, sedikit. Begitu saya makan, Mbak. Aduh, ternyata saya tidak suka. Beda sekali sama yang ada di otak saya. Jadi benar-benar beda dengan yang keras itu. Mhm. Mereka tuh semakin apa ya, istilahnya semakin baunya basi itu katanya semakin enak. Itu Mhm. keju yang, waduh, semakin Fermentasi bau itu banget ya. iya. Kayak dia Itu tuh akhirnya fermentasinya. untung ada mahasiswa. Mhm. Iya, ada mahasiswa saya. Dia jadi korban. Saya nggak habis. Nah, kamu habisin ya. Dia suruh saya habiskan kejunya. Ya, jadi itu Keren. culture shock, pengalaman-pengalaman unik gitu ya tentang makanan Seru yang itu. berbeda. Iya, Mhm. Mhm. begitu Mbak. Ternyata saya sangat Yes. merindukan rendang di sana. Kalau adaptasi ke Ah, akademik sendiri kayak ada struggle nggak yes. tuh? Ada juga. Kalau yang di akademik, yang saya senang adalah ini. eh, Keleluasaan, tapi memang Mhm. tidak jauh beda dengan kultur di KSW khususnya ya. Mhm. Mhm. Mahasiswa bisa sangat leluasa untuk bertanya, debate, dosennya, Mhm. debat, begitu. Dan itu saya sangat menghargai, begitu. Mhm. Nah, kecenderungan di kita kalau mau tanya kan ditunjukkan, Mbak. Ada yang mau Mhm. bertanya, diem aja akhirnya, ya kamu, ya kan. Tapi kalau Heeh. mereka begitu ada pertanyaan, semuanya ngangkat tangan, begitu kan. Wow. Nah, seperti itu. Itu yang membuat saya, oh ya beda nih, gitu loh. Mhm. Walaupun Mhm. beda keberanian mereka bertanya jika Mhm. tidak tahu, keberanian mengungkapkan pendapat itu berbeda dengan siswa Mhm. ataupun siswa yang pernah saya temui di Indonesia, gitu. Yes. Dan saya pikir baik sih mahasiswa kami Mhm. yang ikut ke sana akhirnya pulang gitu lebih berani saya lihat Mhm. tertular ininya ya bagus Iya, ya Pak. betul. Mereka yang mungkin biasa pasif di kelas kan jadi kayak Betul, apa namanya distimulasi gitu ya, kayak dapat betul. ada stimulannya di sana karena wah kayaknya semua bertanya. Jadi kita juga Mm-mm. kepingin banget bisa menyampaikan sesuatu pertanyaan kah atau pendapat kayak gitu. Oh ini Mm-mm. soal Betul. ya ada berapa tingkatan culture shock. Yang pertama tadi. Jadi Iya, perjalanan cukup panjang nih Mas Aldi harus mengatasi itu dulu tuh betul. ternyata ya. Iya. Masih ada cerita loh ternyata, gitu soalnya tenang aja Ah, kan berat kan. Tadi Mas Aldi cerita dikit aja yang di depan, tapi yang di sini ceritanya cukup ya. Jadi oh Iya, iya, iya. saya kepikiran juga kalau mungkin saya di sana akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin jauh lebih parah loh, Mas Aldi. Betul, betul, Mbak. Ambil Saya turun sesuatu. juga. Mm-mm. 1 minggu di sana berat saya turun. Karena
ternyata nggak banyak yang bisa masuk di Bisa. Siaga kan. Dan ternyata 1 minggu itu lebih banyak menderitanya, Mbak. Kenapa? Karena begini, kita datang jet lag kan, Mbak. Mm-mm, Karena mm-mm. long flight, ya kan? Yes. Itu wah 4 hari begitu. Ketika hari di mana badan kita sudah mulai accustomed, sudah mulai Mm-mm. terbiasa, disitulah hari kita harus pulang balik ke Indonesia. Jadi jet lag lagi sampai Indonesia. Aduh, itu berat itu, Mbak. Oke, oke. Ini menarik betul Aduh, ya. Ceritanya ya. ternyata seperti ini. Apa ya? Diceritakan dengan senyum. Waktu itu mungkin memang benar-benar ngerasain hal yang tapi harus belajar. Tapi ini satu Iya, iya. kisah, satu cerita yang saya pikir kalau diceritakan ulang jadi hal yang sangat menarik ya. Hmm. Jadi Hmm, pengingat hmm. juga, jadi pelajaran juga untuk yang berangkat ternyata mempersiapkan hal-hal seperti itu. Nggak kepikiran juga awalnya dari Mas Aldi mungkin ini jadi pesan semangat dan juga beberapa tips nih better kalau mau berangkat itu apa yang harus dipersiapkan gitu kali ya. Ya, Jadi, hmm. mm, Kalau pertama ya pasti mm, ini ya, proses dokumen-dokumen untuk visa itu juga mm, itu perlu persiapan sekali. yes. Harus detail ya, karena Mhm, saya juga pernah dapat pengalaman visa ditolak ya, walaupun bukan ke mhm, Eropa begitu. Nah, setelah itu semua dokumen-dokumen itu ada mhm, baiknya teman-teman melihat melakukan riset kecil tentang negara tujuan. mhm, Jadi termasuk nanti saya di sana um, untuk taunya pakai aplikasi apa nih, dari mana mau kemana begitu. mhm, Naik apa segala macam kan, kalau di kita kan belum terhubung sama Google Maps ya. Tapi mhm, ternyata di sana sudah terhubung. Terus bagaimana membeli tiket gitu. Apalagi ke negara yang bukan English spoken, mhm. yang bukan bahasa Ya. Inggris ya. Ya itu kan berarti kita harus jauh-jauh hari kita harus riset, oh caranya begini nih. Nah, untuk beli Mhm, tiket, oh caranya, karena mostly itu tidak pakai yang ada pegawainya, kita pakai mesin sendiri kan. Nah, itu ya. seperti Mhm, itu. Kemudian transportasi penting, sama apa lagi ya? Ya persiapan, kalau saya sih ya persiapan materinya ya, karena saya mengajar mhm, juga kan di sana, masuk. Nah, ini loh, hilangkan perasaan inferioritas kita mhm, sebagai orang Asia. ya. Orang Asia tidak inferior dibandingkan Mhm, orang Eropa, orang mhm, kita sama begitu. Bahkan mhm, kita punya kekayaan, kita punya kaya data, di mana mhm. banyak sekali data yang kita miliki dan sangat menarik buat orang-orang di Eropa gitu. Itu Mhm. jadi saya ingat waktu saya sharing tentang komodo itu, mahasiswa wah, jadi saya kemudian sejak hari itu, sejak saya presentasi, saya dipanggil Komodo Dragon Man. Jadi mereka panggil saya Komodo Dragon Man. Aduh, lucu-lucu Tapi itu menarik ya nanti. Mas Aldi Terus ya. Oke, baik Mas Aldi. Cepet kan kalau ngobrol kayak gini. Terima kasih Gus Solih yang sudah bergabung dan berpartisipasi bantuin saya bertanya dengan dosen kita yang kece ya. Mas Aldi boleh berikan pesan semangat dan juga closing ya, statement buat kita semua. Silakan. oke. Semangat saya adalah tidak ada yang tidak mungkin di Mhm, dunia ini, gitu loh. Hmm, Kejar apa yang bisa kita kejar dengan melakukan yang terbaik, gitu. mhm, We'll never know the future, mhm. tapi kita bisa mengusahakan yang terbaik buat hari ini. Itu Yes. aja. Mhm. Dan jangan lupa kuliah di FID. Yes, betul Itu sekali. yang paling penting Benar sekali. supaya Boleh bisa mewujudkan diinformasikan. mimpi-mimpinya. Yes, betul. Mas Aldi boleh diinformasikan Hmm. webnya dan juga IG-nya mungkin kalau ada Ya, informasi update. kalau yang web mungkin bisa aja lewat web yang UKSP ya. Di situ Hmm, ada program studi, fakultas interdisiplin begitu. hmm, Nanti juga di situ nanti akan link ke website khusus FID. Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa explore lebih banyak informasi di sana gitu. Ada prodi
mulai prodi sarjana terapannya, prodi S2-nya, dan prodi S3-nya. Begitu. Sekedar Oke. informasi, di kami bisa kuliahnya hybrid loh. Jadi bisa lewat Zoom seperti ini. Mhm. Nah, seperti itu juga ya. Oke, well, Gun Solia, kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini benar-benar memberikan Anda hal yang informatif ya, dan jadi bahan pertimbangan. So finally, saya Indi, Saya Aldi Lasso. untuk Gunus FM, bisa lanjut follow you at 94.9 Gunus FM, good news for the family. God bless.